Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya kaki ini termasuk ya alat kita untuk berjalan, ya berlari, berpindah tempat, ya melakukan aktivitas. Ya kaki ini padat sekali ya fungsinya. Ya bisa saja ya kaki mengalami masalah ataupun cedera, misalkan peradangan pada ototnya, tulangnya, ya ligamennya, ataupun pada tendonnya. Nah, jadi bisa saja kaki kita itu mengalami masalah ataupun cedera. Jadi kita akan membahas jenis penyakit kaki yang paling sering. Mungkin teman-teman pernah mengalaminya ya, ataupun ya sedang mengalami penyakit tersebut tapi tidak tahu ya sakit apa itu. Yang pertama, cantengan. Siapa yang pernah mengalami cantengan? Ya pasti tahu ya bagaimana rasanya ya. Serba salah, mau jalan salah, mau tidur juga salah, mau pakai sendal salah, sepatu salah, kaos kaki juga ya tambah salah. Nah, cantengan ini ya bisa bikin infeksi ya, nyeri yang hebat, nanah ya, dan infeksi. Apalagi kalau teman-teman menarik paksa ataupun mengatasinya secara tidak benar ya, malah nanti bikin tambah infeksi. Cantengan ini bisa disebabkan ya karena penggunaan sepatu ataupun trauma pada kaki, ya infeksi jamur ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa lihat video saya tentang cantengan. Untuk mengatasinya ya tentu ya kita atasi dulu kuku yang menancap itu ya, kalau sudah ya itu nanti bisa penyembuhannya berjalan dengan baik. Nah, untuk mencegahnya teman-teman kalau motong kuku itu jangan terlalu pendek. Kedua, lecet pada kaki. Lecet pada kaki ya itu tiap orang mungkin pernah mengalaminya, ada yang mungkin menganggap remeh. Tapi lecet pada kaki ini ya biasanya disebabkan karena penggunaan sepatu yang sempit ataupun ukurannya tidak pas ya, ataupun sepatu baru misalkan. Ya, itu jangan dianggap remeh ya. Lecet pada kaki kalau seandainya lukanya tidak kita rawat itu nanti malah bikin lukanya jadi infeksi. Jadi walaupun cuma lecet ya tetap kita jaga ya kebersihan lukanya. Ya lukanya tetap diobati supaya tidak infeksi. Ketiga, sakit tumit. Sakit pada tumit ya ini bisa terjadi pada siapa saja ya. Tetapi biasanya yang paling terasa itu ketika bangun tidur. Nah, sakit pada tumit itu bisa saja ya masalahnya pada tulangnya, ya sendi-sendi di tumit-tumitnya, ya ataupun ya tendon ya ataupun jaringan yang menghubungkan antara tumit dan juga jari-jari. Untuk mengatasinya teman-teman perlu istirahat, kemudian kalau menggunakan alas kaki gunakanlah yang empuk ya sesuai dengan bentuk kaki teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mengkonsumsi obat penghilang nyeri misalkan paracetamol ya yang boleh dibeli di apotek tanpa resep dokter. Keempat, kapalan. Kapalan ya ini biasanya disebabkan karena tekanan ataupun gesekan yang berulang-ulang. Ya kapalan bisa terjadi pada kaki ya baik di tumitnya, ya di jari-jari kakinya, ya ataupun di telapak kaki teman-teman itu bisa mengalami kapalan. Nah, kapalan ini ya ada yang nyeri dan juga ada yang tidak nyeri. Kalau seandainya nyeri tentu saat melakukan aktivitas ya ini akan mengganggu. Bagian kaki yang mengalami kapalan yaitu ya akan berwarna kekuningan, kemudian ya sensasi rasanya itu akan berkurang ya ketika disentuh. Nah, ini seperti ini ya gambar kapalan. Nah, teman-teman bisa melihat. Untuk mencegah kapalan ya teman-teman jangan menggunakan sepatu yang terlalu lobok dan juga terlalu sempit ya. Jadi gunakan sepatu ukurannya yang pas. Kemudian usahakan jangan memakai sepatu dalam kondisi lembab ataupun dalam kondisi yang masih basah. Kelima, varises. Varises merupakan pembekakan dan pelebaran pembuluh darah vena ya, yang paling sering memang pada kaki. Pembuluh darah varises itu bisa teman-teman lihat seperti di gambar ya, itu biasanya berwarna biru ataupun keunguan. Penyebab varises itu ada banyak ya. Bisa karena riwayat keluarga, pertambahan usia, kelainan pada katup pembuluh darah, ya kehamilan, obesitas, faktor hormonal, pil KB,
kebiasaan menggunakan pakaian ketat, ya misalkan celana, pakaian dalam, ataupun sepatu. Nah, itu penyebab yang paling umum. Keenam, asam urat. Asam urat itu termasuk peradangan sendi ya, akibat penumpukan kristal-kristal urat. Akhirnya sendinya jadi radang ya, karena kadar asam urat yang tidak normal. Saat mengalami asam urat ya, itu teman-teman kakinya itu bisa bengkak, bisa kemerahan, bisa sakit ya ketika disentuh ataupun ketika digerakkan. Nah, jadi memang harus diistirahatkan, kemudian teman-teman atur pola makannya untuk menurunkan asam urat ya, supaya kadar asam urat bisa normal kembali ya. Kemudian teman-teman bisa mengkonsumsi obat anti nyeri ya, misalkan paracetamol ataupun ibuprofen ya. Kemudian teman-teman juga bisa mengompres kakinya, dan juga teman-teman harus menjauhi pantangan asam urat. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan hal tersebut tapi nyeri tidak hilang ya, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Ketujuh, bunion. Bunion ini adalah tonjolan tulang di sepanjang tepi kaki ya, tepatnya itu di samping dasar jempol kaki. Penyebabnya bisa kelainan bentuk ya, kemudian trauma, radang sendi ataupun keturunan, dan juga penggunaan sepatu sempit. Nah, teman-teman ya, bunion ini ya akan mengalami rasa nyeri ketika teman-teman menggunakan sepatu yang sempit-sempit ya, itu akan sangat menyakitkan. Untuk mencegahnya ya teman-teman ya, hindari cedera ya, kalau seandainya ada radang sendi segera diobati, kemudian hindari penggunaan sepatu yang sempit. Kedelapan, taji tumit. Taji tumit juga akan menimbulkan rasa yang nyeri yang sangat menyakitkan apalagi berjalan. Ini terjadi karena ada pertumbuhan tulang abnormal ya di bawah tumit teman-teman. Taji tumit ya, ini disebabkan karena penggunaan sepatu yang salah, postur yang tidak normal, ataupun aktivitas berlari. Taji tumit ya bisa saja tidak sakit tapi bisa juga menyakitkan. Untuk mengobatinya teman-teman perlu mengistirahatkan kaki ataupun memakai ortotik ya di sepatu teman-teman. Nah, jadi ini bisa mengurangi rasa sakit ataupun rasa yang tidak nyaman ya ketika teman-teman berjalan. Teman-teman ya, itu gunakanlah sepatu yang ukurannya pas, jangan terlalu sempit ataupun terlalu longgar. Kalau seandainya nyeri ya teman-teman bisa minum paracetamol, tapi kalau seandainya tidak kunjung membaik ya segera konsultasikan ke dokter. Nah teman-teman ya, itu tadi ya masalah pada kaki yang tersering, penyakit yang sering mengenai kaki yang paling umum ya. Nah, kalau ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.